Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar pada pagi ini mengenai program C, contoh dasar yang harus kita ketahui sebagai programming. Di mana program C ini adalah program dasar seharusnya kita ketahui sebelum kita belajar program-program yang lainnya. Yang pertama, kita aktifkan terlebih dahulu Visual Studio. Namun di sini saya gunakan Visual Studio 2013. Di sini kita pilih New Project. Setelah itu kita tulis judul program kita apa. Program pertama aja. Lalu kita pilih yang ini ya, 32. Klik OK. Di sini kita pilih next. Nah, di next kita hilangkan contreng yang ada di sini dan kita contreng empty project, pilih finish. Nah, pada di sini kita pilih yang bagian bawah, kita pilih add dan new item. Nah, di sini kita berikan nama contoh 1.c. Jangan lupa menambah .c. Kita pilih yang ini ya. Terus kita add. Nah, di sini kita disuruh memulai untuk membuat program. Kita tulis library-nya dulu, include std.h. stdlib.h. Nah, kita tulis variabelnya integer main void. Setelah ini kita buka kurung terawal. Nah, disinilah kita akan menulis program yang kita inginkan. Misalkan kita untuk menampilkan pada outputnya adalah hello world. Print dan kita tulis sistem. Retro. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat program dan kita jalankan program yang pertama kita, yaitu menampilkan hello world. Nah, namun di sini dia menyatu pada permukaan yang ada di press any key to continue. Kita berikan /n pada hello world /n agar dia membentuk baris baru. Kita jalankan lagi, tekan F5. Nah, program kita sudah jadi. Nah, dia telah menampilkan hello world dan seterusnya. Oke, kalau untuk belajar program yang sederhana hello world kita cukupkan. Namun kita belajar untuk yang keduanya adalah bagaimana memberikan sebuah program yang lebih lebih sedikit sulit daripada program yang ini. Selanjutnya kita akan menghapus program yang ini. Kita akan mencoba program yang lebih susah dari program yang
yang tadi kita mencoba untuk mencari angka terbesar dan angka terkecil pada outputnya nanti. Kita tambah integer di sini, integer besar. Lalu kita dalam kurung integer A, misalkan integer B, tutup kurung, dan kita kasih titik koma. Lalu kita tulis integer C, titik koma, dan lalu kita tulis integer main point. Di sini kita tulis kurung awal, di mana program ini kita tuliskan di sini. Yang pertama kita integer x1 dan x2 kita tulis di sini. Lalu kita titik koma dan kita print. Berikan perintah print. Lalu masukkan angka yang pertama. Terus kita tulis scan di sini, scan F, dimana pada awalnya kita tidak menggunakan scan F, sekarang kita menggunakan scan F. Kita berikan dia tanda persen D. Kenapa D? Karena kita menggunakan variabelnya adalah integer. Lalu kita tulis di sini koma, kita kasih ini x1. Lalu kita tulis print lagi, perintah print, masukkan angka yang kedua. Sorry, di sini tidak kasih. Kita tulis scan lagi, dia akan menampilkan pada program nanti. Sama hal yang pertama, kita tulis di sini D, kita beri x2 ya, x2. Nah, kita tulis di sini print, kembali masukkan ya, kita tulis di sini, masukkan tunggu, akan masukkan angka yang terbesar adalah /n membentuk baris baru, terus kita kasih koma di sini dan kita tuliskan dalam kurungnya, kita tulis di sini besar, kita panggil variabel besar di sini, besar, lalu kita dalam kurung x1, antara x1 dan x2 kita kasih titik koma. Lalu setelah ini kita tulis system pause, return
setelah ini kita tambah suatu variabel yaitu integer c. Kita tulis lagi integer, tunggu, sorry ya, integer besar dalam kurung integer a, integer b, namun kita tidak kita tulis di sini adalah apa ya, kita tulis c ya, c sama dengan dalam kurung a besar sama dengan b, terus kita beri tanda tanya di sini a b. Nah, titik koma, kita kembali, kita jalankan yang c ini, titik koma. Nah, setelah program kita jadi, kita akan mencoba untuk menjalankan dan mengeksekusi program tersebut. Nah, kita akan coba menjalankan program yang kita buat tadi. Kita tekan F5. Nah, di sini dia telah memerintahkan kita untuk memasukkan angka yang pertama. Misalkan kita masukkan angka yang pertama adalah 9, yang kedua adalah 5. Nah, angka yang paling terbesar adalah 9. Nah, begitulah program yang kita buat. Agak rancu, angka yang paling besar adalah itu aja. Nah, ini telah kita buat program yang sederhana kedua dari program C. Nah, angka yang paling besar adalah 9. Sekarang kita akan mencoba membalikkan program ini menjadi program yang paling kecil yang kita tampilkan. Sekarang yang besar, angka yang paling besar adalah, namun kita menampilkan angka yang paling kecil. Di sini kita perlu perubahan, di mana perubahan tersebut menjadi yang dari sini kita ganti, sini kita ganti void kecil. Nah, di sini kita tidak menggunakan, kita hilangkan saja perintahnya. Nah, di sini kita rombak dan kita tulis suatu perintah yang seperti ini. Kita print, terus kita apa ya, ya, angka yang paling kecil adalah, nah di sini bukan D ya, karena kita menggunakan integer. Terus /n, kita kasih di sini kecil x1 x2. Nah, setelah seperti ini, kita tidak akan menjalankan kita akan mencoba untuk mencari kira-kira program ini sudah bisa berjalan atau belum.
Nah ya, di sini kita ganti lagi, di sini ganti void kecil, kecil sama halnya dengan di atas. Nah di sini kita juga ganti karena kita mencari yang kecil, kita di sini perintah yang kecil. Kita akan mencoba mencari kesalahannya sebelum kita menjalankan. Oh ya, di sini kita ganti aja si. Nah di sini kita hilangkan. Kita coba jalankan. Nah, sini kita diminta untuk menulis angka yang paling kecil, misalkan. Nah, ini masih berjalan program yang tadi. Kita cari lagi kesalahannya. Nah, kita ganti yang di sini tadi besar menjadi kecil. Kita coba jalankan lagi. Nah, angka yang paling kecil adalah 3. Sekarang program kita telah berjalan bagaimana mestinya yang kita inginkan. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.